Hmm. Selamat datang di Holocast, podcast virtual yang nyerempet realita. Kenalin, nama gua Zen. Dan nama gue Noah KL. Jadi ini adalah episode perdana dari ide kecil kita yang sebenarnya kita tuh rencanainnya spontan juga. Kita pengen bikin ala-alaan podcast gitu, dan kita ngasih judulnya Holocast gitu. Gitu. Mungkin di awal nih ya, bagi yang belum kenal gitu, mending kita kenalan dulu. Karena kan apa namanya, Nggak kenal nggak sayang. nggak kenal nggak sayang. Nggak ada yang kenal kita juga sebenarnya Enggak sih, sih. nggak ada yang kenal. Jadi nggak ada yang sayang sama Nggak ada yang kita. kenal juga. Iya. Jadi mungkin kita kenalan dulu kali ya. Nah, nama gua Zen. Gua bisa dibilang gua ini seorang Utaite atau Utaite, suka nge-upload cover lagu di YouTube. Dan kadang-kadang gue juga streaming, entah itu streaming game, entah itu streaming nyanyi. Di YouTube pribadi gue ada. Jadi ya, salam kenal bagi yang lagi nonton. Ya, kalau nama gue Noah KL. Gue tuh 100% streaming karena gue nggak bisa nyanyi. Nah, streamingnya terkadang itu khusus 18 tahun ke atas. Bang, kenapa kok 18 tahun ke atas? Karena media share-nya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa masuk ke situ. Bisa dilihat ya. Tapi kan Iya, bisa dilihat. ini apa? Kan kalau kata Hindia Bhaskara Putra mah nggak ada suara yang jelek sebenarnya. Hoak anjing. Lah, ada dia bilang waktu dia menang apa tuh, penghargaan apa gitu. Dia bilang kan, nggak apa, semua orang bisa nyanyi, temuin suara lu, katanya gitu. Gua abis denger kata-kata itu tuh gue nyoba nyanyi, gue disuruh diem anjing sama satu kelas bangsat. Ya, kalau kata Hindia Bhaskara Putra sih begitu. Sudahlah. Aku sudah menerima faktanya kok, gue nggak bisa nyanyi. Aku sudah menerima. Tapi emang lu nggak kayak nyoba-nyoba recording gitu atau nyanyi gitu? Enggak, karena gue emang sadar aja, gue tuh sadar diri guys. Kalian tuh harus sadar diri guys, inget itu guys. Oke. Gue tuh sadar diri anaknya. Enggak, soalnya mungkin gue juga apa namanya, di awal-awal tuh punya experience yang sama gitu loh. Lu kalau kilas balik nih ke uploadan gue yang awal gitu, itu hancur men, hancur parah. Kayak nadanya di mana entah, terus kayak pemenggalan kata-katanya kurang, segala macam gitu. Soalnya ya itu gue sih pada saat awal-awal mulai nge-upload ya, kayak gitu. Gue tuh cuman bisa nyanyi satu lagu sih, Indonesia Raya itu. Indonesia Raya, Let's Go Nasionalis. Semua orang bisa nyanyi itu. Yes King. BTW tentang Bhaskara, anjay. Apakah Bhaskara itu adalah orang yang menginspirasi lu untuk nyanyi? Menginspirasi gue untuk nyanyi? Oke. Kalau sebenarnya tuh bukan Bhaskara ya. Cuman Bhaskara tuh salah satu kayak icon yang gue respect lah gitu di dalam dunia musisi gitu. Karena kan ya dia punya tiga cabang. Ada Fist, ada Hindia, ada Lomba Sihir. Walaupun Lomba Sihir nih gue jarang banget dengerin, hampir nggak pernah malah. Cuman yang menginspirasi gue, kalau kita ngomongin soal siapa yang menginspirasi gue untuk membuat konten nyanyi gitu ya, membuat gue pengen jadi Taite gitu, itu tuh yang jelas ya, selalu dan tidak pernah lain tidak bukan Mafu. Karena iya, yang rambutnya putih itu, yang ada kasus sama
kita kita tidak membahas drama di Oh, sini kita ya. tidak membahas itu, oke. Kita tidak membahas drama. Tapi Mafuni dia tuh kayak apa? Unik. Kayak unik gitu loh. Kayak 1000 tahun sekali ada orang kayak dia gitu. Jadi dia bikin musik tuh yang bisa membuat pendengarnya tuh ikut merasakan emosi di lagu itu gitu. Atau kayak dia bikin lagu berdasarkan norma sosial yang ada di Jepang gitu. Hmm. Dia bikin lagu soal misalkan kesedihan anak-anak muda yang ada di Jepang gitu, atau suatu kelompok yang ada di Jepang gitu. Dia suka bikin lagu dari hal-hal tersebut gitu. Bahkan dia bikin lagu dari dia tuh dulu punya burung, terus burungnya kabur. Nah, dia bikin lagu tentang itu. Anjir, burung kabur dibikinin lagu. Iya, ada judul lagunya tuh Saezuri. Literally kalau lo lihat di musik videonya tuh sangkar burung kebuka. Ini burungnya tuh kabur. Dibikinin lagu. Keren sih menurut gue, itu inspirator gue sih. Jadi makanya kalau misalkan gue nyanyi atau misalkan beberapa kali gue coba buat tampil di panggung, gue ngikutin style dia sih. Kayak berpikir apa yang akan Mafu lakukan jika sedang di situasi gue gitu. Gayanya bakalan kayak gimana ya. Makanya mungkin orang-orang kayak melihat apa tuh gerak-gerik gue tuh mungkin terlalu kesana gitu ya. Mungkin karena inspirator gue Mafu ya. Dia kan manggung. Seperti itu lah. Gue manggung bukan manggung yang jadi main guest star tuh enggak, cuman kan tiap misalkan ada event Jepangan apa gitu kan suka ada ini karaoke stage. Iya. Anjir, ya, gue udah tahu. Iya, kok beberapa ada kok. Let's say kayak yang gede aja deh, misal Komifuro gitu. Komifuro tuh ada Utatemita stage. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa gitu lu bisa daftar, suruh nyanyi. Cuman permasalahan di Komifuro tuh itu doang sih, terbatas Utatemita stage-nya. Jadi kayak nggak seharian gitu loh, kayak cuman sejam setengah apa sejam 45 menit gitu. Ya udah mungkin tahun ini kali ya. Tahun ini kali ya. Ada di apa Komifuro 20 tuh udah di announce kayak ada Utatemita stage, tapi kayak cuman sejam berapa menit juga gitu. Dan tahun lalu tuh gue literally rebutan sama orang, kayak ngantri panjang gitu. Berapa? Dan kayak tanpa kepastian gitu loh. Gue pas banget dapet giliran terakhir tahun lalu tuh. Oh anjir, berarti lu pernah lah ya di itu, di Komifuro. Iya, pernah. Jadi kayak apa namanya, begitu gue lagi antri, pas banget panitianya ngitung gue yang terakhir sebelum dia motong line, sebelum line-nya dipotong sama dia. Oh anjing, gue baru tahu anjir lu nyanyi. Gue kira lu cuma nyanyi di YouTube. Ya kan gue mencoba hal baru kan. Gue kan pengen juga gitu suatu saat nanti gue bisa tampil di stage gede gitu, atau di main stage mana gitu. Tahun ini kali ya diundang. Ini kali ya. Kalau streaming nggak tahu. Kalau streaming siapa yang inspirasi lo? Streaming itu jujur gue bukan orang yang penuh energi ya. Kayak gue tuh nggak bisa kalau misalkan streaming teriak-teriak, ribut, berisik, kecuali kalau misalkan emang lagi mabar gitu, misalkan main repo gitu ya sama temen-temen gitu. Itu apa namanya, main repo. itu baru bisa lah berisik. Cuman kalau gue lagi main sendiri gitu, gue lebih cenderung diem timbang ngomong gitu. Tapi semenjak gue lihat kayak ada postingan nyindir gitu di internet, kayak VTuber streaming kok diem doang gitu. Walaupun gue tidak pernah membranding diri gue sebagai VTuber ya, cuman ketika gue melihat itu bahwa berarti gue harus memperbanyak interaksi dengan audiens gitu. Makanya setiap gue main tuh gue mencoba untuk
ngomong, interaksi, entah itu apa yang lagi ada di gamenya, entah itu baca komen, entah itu merespon komentar itu dengan cerita lagi gitu loh. Oh, anjir gue merasa tersindir barusan. Iya ampun, Gue kan agak jarang. agak jarang ngomong. Agak jarang ngomong, cuman tuh kadang kalau ada yang komen langsung gue balesin atau enggak ada media share yang ada media share yang itu, gue juga Heeh, komenin. Cuman kalau gue lagi iya, fokus biasanya gue kadang diem. Kayak contoh kayak streaming Valorant gitu kan. mhm. Jujur kayaknya kalau streaming Valorant tuh emang kayak kita terlalu fokus ke game-nya nggak sih? Iya, kayak apa Karena sih, emang kan FPS dia kan. sebenarnya gue kalau streaming Valorant juga rada-rada takut tau, kayak kayak Mmm, gue tahu skill gue tuh tidak tidak sebagus itu gitu loh, jadi gue kadang takut untuk bercanda-canda selama Valorant gitu, takutnya entar ada yang komen, "Anjir ini cupu banget di VTuber." Nah, kan tai gitu. jujur jujur ya, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa gue sampai sekarang belum streaming Valorant. Padahal gue main gitu. Padahal padahal kita main kan, kita kita beberapa kali main kan. Mhm. Cuman kayak takut aja gitu, karena kan Valorant itu salah satu game yang paling kompetitif yang pernah gue temuin gitu. Kayak kompetitifnya tuh nggak ngotak gitu. Iya jadi tuh kayak Bahkan komunitas-komunitasnya pun juga sekompetitif itu ternyata. iya jadi tuh kayak kalau ada orang cupu tuh langsung, "Ini orang nggak Heeh. bisa aim, emang nggak bisa aim tapi please jangan hina gua. Gue Please, tuh gue cuman punya mau main, hati, Wo. gue cuman mau main wo." Lagian mainnya juga unranked anjing waktu itu. Iya, apalagi mainnya cuman unrated. Iya kalau kompe tetap cupu sih tapi kan Mhm, ya gitulah, nggak apa-apa lah kalau dihina lah kalau kompe. iya. Jadi, untuk ini balik lagi ke pertanyaan lu tadi ya. Paling Mhm. kalau misalkan kalau soal streaming, inspirator gua siapa, inspirasi gua ke siapa, itu kalau lu tahu VTuber Niji Sanji dulu, Amicia Micela. Oh iya iya, tahu tahu tahu. Iya, Cia, yang karakternya kayak penguin, Heeh yang heeh, ada tahu gambar tahu. penguinnya. Nah, itu inspirator gua tuh. Oh, jadi gara-gara Karena dia lu streaming? lebih ke gayanya. Gayanya gue lebih nyaman gaya dia gitu. Karena jujur kalau gue sendiri ya, gue itu orangnya tuh lebih suka yang kalem, yang nggak terlalu berisik, yang nggak terlalu, kan ada tuh ini maaf bukan menghina ya, cuman beberapa konten kreator tuh kan kalau misalkan dia streaming atau lagi main game tuh kan berisik banget, Iya. kayak segala diteriakin, segala dikomentarin, segala di weh 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 gitu. Gue tuh jujur agak agak sakit kuping gitu loh, agak sakit kepala juga ngedengerinnya gitu. Mhm. Jadi gue akhirnya menyesuaikan kayak, oh gimana kalau misalkan gue menciptakan sebuah space gitu yang dimana orang tuh bisa nontonin gue tapi nggak sakit kepala gitu loh. Karena gue berpikirnya bahwa oh, orang tuh nonton konten tuh kan biasanya untuk refreshing ya. Mhm. Jadi gue memposisikan diri gue jadi tempat yang dimana mereka tuh bisa bisa itu bisa santai, bisa unwinding mungkin kalau misalkan habis melalui hari yang berat atau kayak pengen merasa ditemenin aja gitu loh. Gue sih lebih ngarah ke situ sebagai seorang kalau kita ngomongin bagian streamingnya ya gitu. Jadi Pantesan gue nonton tuh kata-kata cewek. Apa? Lanjut. astaga. Enggak, itu bukan. Tapi kayak gue tuh ya memang gue tuh bukan tempat dimana lu bisa kayak farming clip atau bisa kayak bikin momen-momen lucu gitu. Itu mungkin gua kurang di bagian itu. Tapi kalau Mhm. misalkan orang-orang nyari tempat yang dimana mereka bisa merasa aman, santai gitu, chilling aja, bisa kayak ditaruh di background gitu sementara kalian kerja, ya gue lebih memposisikan diri gue di situ. Oh, pantes yang nonton cewek. Gak ada ya. Oh, gua tahu penonton lu. Ya kan itu kan nonton, Iya, nggak ada nonton salahnya. nonton, bener nggak salah. Ya.
Nah, itu kan kalau dari gua. Kalau dari lu, Noah Kyle, Apa? lu kita ini dulu deh. Inspirator lu yang membuat lu berpikir kayak gua coba deh jadi VTuber gitu. Kalau kalau lu nanya yang tentang VTuber, Heeh. inspirator gua tuh sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi tuh gini, alasan gua jadi VTuber, sebelum jadi VTuber kan gue emang udah suka streaming, Mm-mm. tapi nggak nunjukin muka gua. Nah, kalau Iya. gue lihat-lihat streaming gue, anjir kayaknya kosong nih, nggak ada muka gua gitu. Nah, Mm-mm. akhirnya gue dengan pedenya gue langsung ngomong ke temen gue, kayaknya gue mau bikin VTuber aja deh gitu. Lu bikinin ya Mm-mm. gitu. Jadi tuh kayak alasan gue jadi VTuber ya karena pengen ngisi aja di layar itu biar nggak kosong-kosong amat gitu. Oh, I see, I see. Jadi kalau inspirator untuk YouTuber nggak ada. Kayak emang pure mau aja gitu. Nggak ada sebenarnya. Mm. Berarti kalau kita ganti deh. Dari sisi gaya lu streaming, siapa yang menjadi inspirator lu? Ada dua sebenarnya. Ada dua. Ada Oke. dua. Kita breakdown satu-satu. Yang pertama tuh Kevin Viano. Kevin Tahu Viano, kan? Viano Kevin Gaming. Viano kan? Ya, Viano Gaming. Itu kan Iya, gue orang legenda. nonton tuh dari SMP lah gue nonton, jadi tuh kayak gue tuh suka gitu sama pembawaan dia, kayak lucu gitu, apalagi dengan karakter-karakter dia kayak Jontor gitu, atau enggak di Iya, GTA iya. ada apa sih, Eman, Golok Sakti dan yang lain-lainnya. Itu tuh gue kayak suka Oke. gitu loh. Jadi tuh gue kalau streaming terkadang gue ngikutin gaya dia gitu. Itu yang Heeh. pertama, itu Kevin Viano Yang pertama. pertama, Viano bagus, bagus, bagus. Yang Yang kedua kedua, tuh yang kedua tuh sebenarnya mungkin agak aneh ya, dan baru, iya, itu baru. dan baru Reza Auditor. Reza Auditor. Mungkin banyak yang Oke, nggak tahu Reza Auditor ya, tapi iya. Reza Auditor tuh kayaknya Mm-mm. nggak pantas lah buat 18 tahun ke bawah untuk nonton, tapi dia Iya, inspirasi gue gitu. dia Tapi pencipta meta-meta baru ya. pencipta meta baru, tapi karena gue Tapi, ngikutin gaya Reza Auditor, heeh. akhirnya media share gue menjadi mirip dia. Tapi jujur itu gue Jadi deg-degan. Jadi itu kalau misalnya banyak ada yang banyak ngedonate, selipan. iya, jadi itu kalau ada yang ngedonate, kadang tuh gue deg-degan gitu. Mm-mm. Gitu. Kayak gue tuh denger dari suara dulu. Kalau misalnya ada suara kewer-kewer, itu gue biasanya cepet tuh. Gue lihat cepet terus gue langsung balik ke game lagi. Tapi kalau Iya, suaranya iya. beda, gue lihat lama. Heeh. Tapi kalau ternyata suaranya beda dan ternyata isinya kewer-kewer, gue pindah cepet lagi ke game. Itu agak deg-degan sih sebenarnya sih kayak gitu sih. Iya, Gue takut hilang, mempertaruhkan ya. gue mempertaruhkan akun gue. Gue nggak mungkin bikin akun baru dong. Capek nih, Iya, capek ya, capek. capek. Heeh, jadi berarti dua tuh ya inspirator Dua. lu, Viano Gaming sama Reza Auditor. Cukup Iya, berkebalikan ya antara dua-duanya ini tipe-tipe kontennya ya. iya. Iya, Tapi kayak kalau Reza misalkan Auditor aneh sih. Apa? iya Reza Auditor ini sih. Tapi nggak apa-apa, bagus dia kan menciptakan meta baru di dunia per YouTube per streamingan gitu. Bener, bener. Heeh. Gaya streaming Karena gue udah mirip dia gitu. sebelum Reza Auditor kan tidak ada yang seperti itu. Nggak ada gitu. Agak deg-degan sih. Oke, paham, paham. Tapi kalau misalkan ini ada orang bertanya, Noah Kyle tuh VTuber yang kayak gimana sih gitu. Lu membranding diri lu kayak gimana? Kayak misalkan lu pengen orang tuh kenal Noah Kyle tuh kayak gimana sih image-nya gitu di depan para penonton gitu. Gua tuh maunya tuh Noah KL tuh dikenal dengan VTuber yang soft spoken, nggak ngomong kasar. Tapi Alamak. Tapi terkadang penonton itu membuat gue jadi kasar gitu. jadi Nih, kasar. sebagai contoh, waktu itu Mm-mm. gue lagi main Mita. Apa sih judulnya? Mm-mm. Miside.
Miside. Ada yang ngedonate. Heeh. Donate-nya Bayu Silver Bayu Silver. atau Sempet enggak meta ya Bayu Silver sempet ya. meta. Atau enggak yang bikin gua kasar biasanya adalah temen-temen gua. Padahal Oke. gua sebenarnya tuh baik, gua tuh anaknya tuh kayak aku Iya. tuh soft spoken gitu loh. Aku tuh Woi kayak Laci. nggak suka ngomong kasar gitu. Terus aku juga anaknya Heeh. asik gitu. Aku bisa diajak bercanda apapun, asal Heeh. tidak ke pemerintahan ya. Iya. Tapi yang lainnya gue bisa diajak bercanda gitu. Kalau lu, Heeh. Kalau gua, iya kalau lu. kalau gua tuh ini apa namanya? Gua pengen kalau misalkan ini ya, cara stream ya. Soalnya kan kalau secara UTIT gue tuh pengennya tuh dilihat sebagai UTIT yang kayak ini loh, kayak dekat dengan penonton, dekat dengan pendengar gitu. Dan gue juga pengennya tuh orang meskipun di TikTok gue tuh sempat beberapa kali immersion break bahasanya, Hmm. tapi gue tuh pengen orang-orang tuh mendengar gue tuh ya karena mereka suka dengan gaya gue, suka dengan gaya nyanyi gue, suka dengan gaya suara gue, bukan semata-mata cuman karena fisik doang gitu loh. Kan ada beberapa kayak memang gue tidak bisa memungkiri bahwa fisik itu menjadi salah satu poin yang besar gitu loh dalam apa namanya, dalam manusia. Cuman gue pengennya adalah lu suka Zen itu karena ya gaya dia bernyanyi, gaya dia mengconvey sebuah lagu, cara dia menyanyikan lagu-lagu itu. Tapi kalau secara streaming, misalkan gue lagi stream, lagi ngobrol atau lagi main game, gue tuh pengen dipandang sebagai safe space di mana semua orang tuh bisa merasa nyaman, semua orang tuh bisa tenang, semua orang tuh bisa santai. Gitu kalau gue. Jadi kalau misalkan lu mau nyari yang ibaratnya gitu ya, yang penuh energi, lu pengen nyari yang uh, ngelawak mulu, lu pengen nyari yang misalnya kayak bisa di klip-klip buat masukin VTuber klip yang lucu-lucu gitu tuh, lu mungkin bisa ke lapak lain ya, lu mungkin bisa ke channel sebelah gitu, misalkan ke channel lu gitu. Tapi kalau misalkan lu lagi capek, lagi butuh teman aja, lagi butuh ditemenin aja, nah itu part gue di situ, itu ranah gue. Karena gue melihatnya bahwa gue tuh kurang bisa melucu sebenarnya. Jadi kalau melucu tuh bukan ranah gue lah, ibaratnya gitu. Tapi orang-orang tuh sering bilang kalau Zen, kamu kalau ngomong enak didengar ya, atau nggak kayak Zen, kamu tuh kalau ngomong pemilihan katanya bagus ya, bisa nenangin orang, bisa ini. Oh ya udah, berarti gue ambil di situ aja. Itu spesialitas gue di situ berarti. Ya sih, gue setuju sih, suara lu emang enak, lembut gitu loh. Aduh, hai. Walaupun gue agak geli ya ngomongnya, tapi emang itu Agak geli ya makanya. ngomongnya. Gitu. Iya. Kita agak berbanding terbalik emang. Kalau lu kan kayak bocil kematian ya. Enggak, penonton gue yang aneh. Penonton gue tuh gak ada yang normal. Gue males lama-lama. Kita udah berapa menit ini? 25 menit. 25 menit, berarti 5 menit lagi ya. Ya sekitar 5 menit lagi lah. Mungkin kita seiring berjalannya podcast ini bakal banyak improve ya nanti, kayak background, mungkin gambar,
atau mungkin Pembawaan. ya pembawaan segmen acara, dan juga nanti mungkin kita bakal undang-undang guest star gitu ya. Iya. Guest star kecil-kecilan Iya. lah. Ya gestarnya gitu lah ya. Kita work our way up aja kan, siapa tahu tiba-tiba suatu hari nanti kan Holocast mengisi panel di Komifuro kan, gak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang Siapa tahu. tahu. Please ya Komiforo, Jadi please. kita usahain aja Kita dulu. usahakan. Heeh. Tapi mungkin ini ya apa namanya, nanti di episode selanjutnya kita coba untuk selalu improve, selalu apa namanya, mencari hal-hal baru yang bisa kita kontenin, dan yang pastinya kita selalu berusaha untuk mendengar dan lebih dekat kepada para pendengar. Iya. Gitu. Jadi buat para pendengar boleh langsung apa namanya, kita interaksi di kolom komentar, boleh di channel masing-masing, entah itu channel gua atau channelnya Noah, itu boleh banget. Jadi kita bangun komunitas seperti apa? Ya seperti itu. Lu mau kayak gimana? Lu mau kayak Bang Upi? Ya, membangun komunitas seperti Kita mau Bang bangun Upi. komunitas kayak Bang Upi, guys. Ingat itu. Ingat itu. Sama kalau kalian ada masukan kayak Bang, kayaknya segmen ini bagus deh gitu, atau kayak misalkan Bang, adain ini dong segmen yang audiens bisa berpartisipasi, entah itu lewat Google Form, entah itu lewat apa, boleh banget. Iya. Boleh banget, kasih kita saran sebanyak-banyaknya, kasih kita kritik, tapi tolong jangan dihina. Ya, jangan dihina ya. Saya sudah cukup dihina, please. Jangan di sini juga. Terima kasih buat semua yang udah nonton episode perdana dari Holocast. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih improve podcast ini. Amin. Ya udah kita closing aja. Keep it virtual and always stay on your keyboard. Bye bye.